Kalau seumpama ya, ini tugas saya sebetulnya. Kalau seumpama saya ini punya waktu luas, itu saya mestinya datangin ke rumah satu-satu. Saya tanya itu, lu bisa nggak mandi junub? Bini lu bisa nggak? Anak lu bisa nggak? Besok kita tanya, sholat bisa apa kagak? Mesti begitu saya. Cuma kan waktu saya kan sempit. Tafsir hadits musanad al-kutub alati ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pengajian kita halaman 11 9 baris dari bawah itu yang dalam kurung binaumin au ghairihi lazimahu ghusl. Keluar mani, kemarin bisa keluar mani, binaumin dengan sebab tidur, au ghairihi atau selain tidur. Bosan sebutkan lah, laki-laki gampang berimajinasi. Lazimahu maka lazim atau wajib bagi dia ghuslu, mandi, jami ubadanihi, seluruh badannya, seluruh badannya, min sya'rihi dari rambutnya, walau lihyatin kathifatin, sekalipun jenggotnya tebal, itu wajib dimasukin air. Ma ada kecuali annabitu fi nahwi ainin, kecuali bulu atau rambut yang tumbuh fi nahwi ainin, semisal mata. Bulu mata itu nggak wajib harus diiniin. Makanya Imam Ali itu sering botak tuh begitu ya, di mandi junub itu. Jadi nggak, kalau yang panjang kan harus betul-betul basah semua gitu kan. Banyak orang dulu bilangnya kalau mandi wajib namanya keramasan. Iya nggak? Keramasan ini belum keramasan, ini maksudnya belum mandi wajib. Berarti kenapa harus semuanya harus basah? Kalau di Arab kan perempuan-perempuan kan suka pakai bikin kepang gitu kan. Jadi orang, dan kalau mandi tuh harus dibuka kepang, harus betul-betul basah semua. Sekarang dia kan kalau mandi nggak pakai dibasahin rambutnya. Gitu, karena ada pakaian apa tuh namanya itu yang bakar rambut, untuk rambut udah nggak basah. Karena kalau mandi itu kan cepet cepel, lepek gitu rambutnya. Kayak itu kayak orang-orang itu, hati-hati tuh laki-laki yang suka ikut kayak rambutnya kayak Bob Marley itu dibikin riwil gitu. Iya, itu harus direndam air itu, palanya begitu masuk ke dalam kalau mandi junub. Kalau ogah diurai kepangnya. NB pengen diimplang dulu ya, kecuali rambut mata atau rambut hidung, wa anfin hidung, itu nggak perlu harus begini, karena dia beda sama rambut-rambut yang lain, mata sama hidung ini. Kalau jenggot tuh harus betul dimasukin, kalau tebel jenggotnya itu airnya betul dimasukin, harus kena semua jenggot, rambut yang dikepang apalagi. Biasanya kalau orang perempuan Arab itu kalau dikepangnya keras gitu ya, itu direndam dia di ember itu. Oh gadi, jadi biar betul-betul masuk ke dalam. So kalau disiram gitu doang kan yang dalam nggak kena, kalis. Begitupun ya anggota Bob Marley itu, begitu kayak Mbak Surit itu harus betul-betul direndam. Kalau nggak diurai lagi rambutnya, karena kan mahal itu bikin kepang itu lama. Kalau dibuka lagi ya bikin lagi lama lagi. Kalau rambutnya palsu kan dia palsu juga itu. Rambut palsu? Iya palsu kan, kalau rambut palsu nggak masuk. Rambut asli. Kalau rambut palsu nggak. Wa intola sekalipun panjang. Wa basyartu dan kulit hatta al-alfar sampai kuku.
Wa matah dan yang di bawah kuku itu kalau mandi junub itu harus masukin. Kukunya harus kena juga. Banyak yang pakai kutek apa segala macam bu, dikerok dulu, buang dulu. Wa matah wa ma dhahara min somakhin, dan juga apa yang kelihatan daripada somakhin ini, apa namanya itu, kuping itu, ngeluk-ngelukannya. Wa farji imra'atin, dan farjinya perempuan, indah julusiha, kalau dia duduk nongkrong gimana kelihatan gitu meletek gitu, nah itu yang wajib disapu juga. Jangan waktu berdiri kan ketutup, jadi harus duduk jongkok, nah itu kategori luar. Kalau mandi junub itu harus dibersihin, harus kena air. Ala qadamaihi, duduk di atas dua kakinya. Wasyukuk, dan juga syukuk itu kalau kita punya kaki yang pecah-pecah itu, ya apa namanya, apa namanya itu, ya kaki kan ada tuh kaki yang suka pecah-pecah tuh ya, nah itu harus dimasukin air tuh kalau mandi dulu, ya kaki yang pecah-pecah itu masukin air di situ. Kapal Ya kapal ya. Pecah-pecah gitu, kaki pecah-pecah. Kalau Telapak kaki. kebo berendemin ya. Dalam kebo ya. Dalam kebo iya. Biar cepat baik katanya. Saya pikir tai kebo kali ini. Dalam kebo ya, Beh. Tidak kebo. Tapi kalau orang beres. Iya. Kalau baru semen itu kena gitu nangis. Perih. Tak kebo. Gimana nih? Kalau jauh dua tuh pulang kayaknya gue. Panas ya. Nah, itu harus kena air itu, pecah-pecah. Wa ma tahta kulfatin, dan juga apa yang di dalam, yang di bawah kulub. Yang orang yang belum sunat itu dalamnya kulubnya tuh bersihin itu. Ya, makanya repot kalau belum sunat tuh kalau mandi junub gitu. Jadi dibenggek, bersihin. Wah, itu kelamaan. Kelamaan. Umur diri lagi. Karena di situ kan kategori luar itu, makanya kita harus khitan tuh begitu, jadi biar gak repot, benggekin lagi sama mandi, ya, kencing benggekin lagi, bersih. Kali gitu ada orang yang nggak mau sunat. Ada. Mana lagi? Iya, di kita kan anak kecil sunat kan 7 tahunan rata-rata ya. 40 persis Iya. itu udah mau meninggal buat minta sunat. Nah itu gimana mandi junub? Waktu Waktu kulub itu harus kena air. Masalah agamanya orang. Wa mimahu al-qat'u, dan juga apa yang kulitnya yang terputus, biasanya bolong, anting bolong, dia harus kenain air. Ya, kupingnya bolong pas anting dulu, kenain air. Masuk, hidungnya bolong. Ya ini ya kan ada yang tindik Ada yang ditindik sini, Oh, iya. ada. Gitu. Min nahwi anfin, dari seumpama hidung gitu. Wajad'in, anfi jad'in, hidung yang gerumpung, kan ada orang hidung yang gerumpung tuh. ada rumah. Nah itu kategori luar udah. Jadi harus kena air dia. Kalau hidung yang bolong tuh yang gerumpung, hidung yang nggak ada ininya, tulang ininya. Itu punya Gerumpung. kaki, gerumpungan. Iya. Itu nggak ada. Petinju kan diangkat. Nah kalau diangkat kan masih ada hidungnya nih. Ini hidungnya nggak ada nih. Ada yang ada. Yang bolong. Jadi kelihatan tulangnya doang itu. Iya, Nah, ada kan ada yang gitu ya orang ya. Rumah kita sekarang. Nah itu harus kena air itu. Harus kena air. Harus kena mandi junub. Kena air junub. Wasail ma'ati fil badan, dan seluruh lipatan-lipatan badan nih, kita yang gemuk-gemuk nih. Ya, itu lipatan-lipatan harus kena air. Gitu. Jadi kan kalau mandi jongkok ya kan ini nggak kena air ini. Nah itu harus kena air tuh. Kalau mandi junub begitu. Biar sah mandi junub. Jadi mandinya harus gitu ya Pak. Iya pelan-pelan. Panjang pula. Panjang iya, artinya harus betul-betul kena semua air. Berarti nggak satu guyuran ya? Mesti pelan-pelan aja. Boleh pelan-pelan. Oh. Kalau saya tuh ngajarin temen-temen, pertama mandi biasa dulu, gitu pakai sabun segala macam, ya kan? Udah basah semua tuh, baru mandi junub, niatnya mandi junub. Nah, itu pelan-pelan tuh asal kena semua. Jadi kan biasanya kalau ada air itu sifatnya kalau ada bekas air lewat situ dia bakal lewat situ lagi, gitu.
baru mandi junub. Habis mandi sabunan apa semuanya itu selesai baru mandi junub. Biasa dulu gitu. Nah, mandi biasa dulu. Kalau memang airnya banyak, kalau air dikit ya langsung mandi junub ya harus caranya begitu. Jadi pelan-pelan. Yang paling enak tuh pakai shower. Oh, pakai shower malah lebih dapat Lebih dapat semuanya. Kena semua. Berarti nggak ngusap-ngusap doang semuanya. Tang shower tuh. Itu kan mandi junub kan mandi kok jubar kali wah suara di kamar mandi berisik banget. Hah? Iya. Orang-orang pada pipir. Bedanya di kali ya. Oke, iya bedanya dikali enak kata. Berendam. Kali berendam dulu baru datang di junub enak. Rapi semuanya. Yang penting kena badan semua. Sah dah. Berlangsung sah. Jadi tuh ya, lipatan-lipatan badan juga harus kena. Wa mahal tauiyah di hulul hadasi. Ya, tempat tauiyah atau tempat duduk itu pantat. Lakukannya ya kena juga. Bikuli badanin dari setiap badan. Ma adamil masyaqqah linadaratul ghusli. Bersama tidak adanya kesulitan karena ya jarang yang mandi, misalnya daki. Ya kalau daki yang penghalang juga tuh karena sudah nyatu jadi kulit ya udah Gosok. ya gosok aja udah. Oh, dari kering dah. Nah, itu gitu cara mandi. Jangan sampai kita udah tua nggak tahu cara mandi junub, udah punya anak atau cara mandi junub. Nah, jadi mandi junub gitu. Pertama syaratnya itu harus seluruh kena air kena badan. Yang kedua apa? Ma'aniyati raf'al janabati, harus niat raf'al janabah, ngangkat janabah. Gitu. Kalau nggak niat berarti sama kayak mandi biasa. Lihat bedanya itu. Mandi biasa dengan mandi wajib beda. Kalau mandi wajib itu harus ada niatnya. Niat raf'al janabah atau raf'al hadas. Gitu. Terus akbar ya. Mandi sama kayak mandi biasa. Cuma bedanya di niat doang. Makanya kalau orang dulu kalau mau kawin nih, mantunya yang laki ditanya, lu bisa nggak mandi junub? Rukunnya mandi junub apa? Ya tanya itu. Kalau nggak tahu mau. Kalau sekarang tanya berapa gaji lu? Kan? Hah? Iya, lu mau pandai apa anak gua? Kalau orang dulu tuh nanya gitu, lu bisa mandi junub nggak? Lu gimana mau kawin nggak tahu mandi junub? Belajar dulu dah, ngaji dulu. Nah, itu orang yang ngajarin apa tuh? Saya kemudian daripada anak boleh. Nah itu niat namanya. Boleh, yang penting belajar. Betul itu niat. Kalau macam gitu kan. Iya, itu bahasa Indonesia begitu saja. Atau saya niat mandi junub, itu udah niat. Udah niat itu di hati. Saya niat mandi junub, udah niat. Itu yang bikin beda itu doang. Cara mandinya sama. Jadi syaratnya itu cuma niat sama seluruh badan kena air, itu doang udah. Itu doang. Gampang. Kalau nggak tahu yang nggak gampang. Yang bikin beda apanya? Pahalanya beda. Kita mandi Jumatan berapa kali juga nggak sebanding dengan mandi junub sekali. Gitu. Kenapa? Karena mandi Jumatan sunnah. Mandi junub habis hubungan badan wajib. Ya pahalanya beda. Beda pahalanya. Tuh. Mandi yang ada pahalanya itu mandi ibadah namanya. Lalu kita mandi mau kerja mau sekolah beda. Baru doang nggak? Beda di pahala, cara sama. Gitu. Pahalanya yang beda. Jadi bersama niat raf'al hadas. Nah, wa yadkhulu fiha, masuk di niat itu nahu haidin alaiha, seperti orang haid. Itu orang haid selesai haidnya di situ udah boleh niat. Kalau kita nggak boleh niat mandi junub, nggak boleh. Kenapa? Belum kena janabah. Kalau udah kena janabah udah wajib mandi junub. Gitu. Bang Iwan kan belum junub kan? Belum. Nanti kalau udah ketemu sama istri, nah itu udah junub. Kalau sekarang nggak wajib. Mau niat mandi junub ya nggak sah, bukan nggak sah, nggak percuma. Orang bukan junub, mandi biasa. Keaksi seperti mana kebalikannya. Wa afadahu Ibnu Hajarin, telah memberi faedah oleh Ibnu Hajar. Wa yajibul ghuslu aidan alal mar'ati al haidu wa nifasu wa wiladatu. Jadi wajib juga mandi junub ini bagi orang yang haid, nifas dan melahirkan. Jadi habis melahirkan juga ya, wajib mandi junub. Kalau habis selesai melahirkan
Biasanya kalau lagi sesar sih nggak boleh ya. Enggak. Namanya mandi wiladah namanya. Atau mandi selesai nifas, biasanya kalau habis nifas habis 40 hari. Walau alakotan sekalipun melahirkan alakoh, keguguran, itu wajib mandi juga. Mandi junub kan. Karena alakoh itu atau daging keluar, keguguran kan daging keluar. Itu dianggap harus mandi wajib juga. Kenapa itu mandi juga keluar. Gitu, yang keluar mandi kan wajib mandi. Nah, itu mandinya sudah berbentuk daging, darah. Itu wajib mandi juga dokter. Yang keguguran, yang habis dikiret semua itu sama dokter wajib mandi ya. Udahan. Jadi nggak bisa dia mandi doang walaupun bersih mandi, tapi kalau dia nggak tahu ilmunya, nggak niatnya, nggak sah. Kita misalnya ya punya bini kita orang Kristen, itu nggak sah dia mandi sendiri. Kita pengen tidur sama dia nih, habis selesai head, ya dia mandi sendiri nggak sah. Kita nggak boleh tidurin. Yo, anggur. Iya, jadi kalau kita mau tidurin dia, kita harus mandiin dulu dia. Kita yang niatin, nawaitu al hadasi, saya niat angkat hadas ini istri saya. Kita yang mandiin, baru kita tidurin. Kalau dia mandi sendiri nggak sah, kan bukan ahli ibadah. Jadi kalau kita mau kawin sama orang non muslim, ya begitu caranya. Harus tahu. Ya harus tahu, jangan main tidurin aja. Habis tidur lagi. Waduh, nombok. Karena kan kata Allah apa? Wala taqrabuhunna hatta yatahunna. Janganlah kau dekati mereka istri-istri hatta yatahunna sampai mereka suci. Nah dia kan belum suci, baru mandi biasa. Walaupun mandi sama kaki kita bersih semua mah. Tapi bukan mandi junub. Rampok dah. Iya. Banyak rampok. Makanya penting laki-laki itu punya ilmu ini. Gitu. Iya. Ajarin istri kita biar kita nggak yang mandiin. Jangan mandi. Iya, kalau kita belum ajarin kita harus mandiin. Nih begini mah cara mandinya nih mah. Nawaitu rok al hadasi akbar gitu. Hah? Apa? Nawaitu rokal. Rof'al. Iya. Ikutin saya. Nawaitu rof'al hadasil akbar. Hadasil akbar. Lillahi ta'ala. Mandiin dia. Ya itu. Mandi kan. Hah? Mandi. Mandi sendiri boleh. Biasa. Ini Bahasa Indonesia. Atau gini, nawaitu rof'al janabah. Yang gampang gitu. Nawaitu rof'al janabah. Saya niat mandi angkat janabah. Angkat junub. Boleh. Ya. Yang gampang yang mana? Pilih dah. Yang kedua tuh. Yang kedua. Janabah. Iya, nawaitu rof'al janabah. Ya, saja ku mandi hadas besar fardhu lillahi ta'ala boleh. Bahasa Indonesia boleh. Udah punya banyak nggak mandinya kan bagaimana? Nah, Masya Allah dah. Pakai bahasa Indonesia terus ya, Bang. Terus anaknya bangor-bangor gak bisa. Ya, jangan salah ya. Gila kau dan. Gila kayak. Sama kayak aku juga pakai bahasa Indonesia. Iya dibandingin. Ada yang ngajar. Gak apa-apa bahasa Indonesia gak apa-apa. Anak udah banyak. Yang penting nih Jadi setan kan kagak bantuin. Kalau setan kan bantu, kalau istri kita kan belum suci terus, kenapa? Nggak tahu cara mandi junub. Gitu. Kita juga nggak tahu cara mandi junub ya. Setan mulu badan kita. Ya Allah. Anak aja setan. Iya, karena setan tuh demen sama yang kotor. Nah kita kan masih kotor. Kalau kita nggak tahu cara mandi junub. Makanya penting ini pengajian ini. Berharga dan sangat mahal sebetulnya. Kalau seumpama ya, ini tugas saya sebetulnya. Kalau seumpama saya ini punya waktu luas, itu saya mestinya datengin ke rumah satu-satu. Saya tanya itu, lu bisa nggak mandi junub? Bini lu bisa nggak? Anak lu bisa nggak? Besok kita tanya, sholat bisa apa kagak? Mesti begitu saya. Cuma kan waktu saya kan sempit, makanya bagus Angga bikin pengajian gitu loh. Hah? Biar sekalian gitu loh ngajarnya. Tahu ya. Hah? Nah, iya. Jadi nggak buang-buang waktu.
Iya, kadang-kadang ya begitu. Timbang dan datang Kiamat. masih ogah aja. Kiamat. Kiamat. Iya, Be. Harinya udah cepet deh. Besok udah Sabtu lagi. Iya, Iya, heran. pulang lagi. Pulang Pulang lagi, rob al janabah ya. Ya? Nanyain doa. Iya. Gue langsung di Iya, praktekin. Masya Allah. Emang kalau ilmu langsung praktekin biar cepet hafal. Emang jangan teori doang. Iya. Tapi kata Iwan yang penting agak ngepeng. Iya. Ya. Ya, hadir aja. Wa yajibu ghuslu aidan al mar'ati li haidin wa nifasi wa lalatin walau ala qatandah. Inda ingkita idzalika tatkala sudah putus darahnya. Wa irati nahwi shalah atau menghendaki mau salat. Jadi fal wajibu muraqabun minhuma kal ghusli minal janabati. Ya. Jadi wajib kita misalnya nawaitul ghusla lil janabah atau raf'al janabah boleh. Gusla juga. Nawaitul ghusla wajib boleh. Saya dulu diajarinya begitu nih. Iya, nawaitul ghusla artinya mandi. Saya niat mandi wajib boleh. Karena mandi wajib itu mengangkat hadas atau mengangkat hadas akbar. Kalau ada hadasnya berarti tambahan akbar karena hadas itu ada kecil ada besar. Jadi kalau kita nawaitul ghusla hadas li raf'il hadas itu harus ada akbarnya. Kepanjangan. Makanya yang simpel itu saya katakan raf'al janabah. Nawaitu raf'al janabah. Langsung di bahasa Arab ya. Praktisnya begitu. Saya niat mandi untuk ngangkat jenabah. Jenabah pasti junub. Jadi fala yajibu ghusluha fauran. Memang nggak wajib mandi langsung. Kita misalnya nih tantaran dulu ya boleh-boleh aja. Jadi kalau kita mau sholat tuh baru apa? Cuman ada pendapat kalau kita masih dalam keadaan junub ini bumi punggungnya gelisah diinjak sama kita. Iya. Gitu. Saya dari mertua juga digituin. Dan bahkan rumah kita yang kita tidurin tuh yang buru-buru katanya kalau dia bisa pindah dia mau pindah artinya tinggalin kita. Rumah mau pindah. Dia mau pindah. Jadi gue tinggal di mana? Jadi kagak betah gitu, ada betah. Jadi bumi ini nggak betah diinjak sama kita. Nah, jadi ayat yang mengatakan ini nih, ayat yang mengatakan inna aradna amanah ala samawati wa ardh. Saya berikan amanat kepada langit dan bumi, matahari, lautan, semua bintang. Semuanya menolak kata ayat itu kan begitu, kecuali manusia. Wa kanal insanu dzaluman jahula. Itu kata Syekh Ibnu Arabi, itu amalannya apa itu yang maksudnya ayat inna aradna amanah, aku berikan amanat kepada langit dan bumi segala macam. Itu amanatnya itu adalah mandi junub. Karena kan semuanya di dunia ini kawin deh. Semua yang ada di dunia ini kawin. Iya. Jadi langit ngawinin bumi, gitu. Matahari ngawinin rembulan. Apa semuanya itu semua itu angin apa semuanya itu ada jodohnya. Nah, jadi kalau habis berhubungan mereka tuh harus mandi wajib, mandi junub. Semuanya nggak ada yang mampu kecuali manusia. Jadi yang dimaksud dengan apa aradna amanah, aku berikan amanat ini maksudnya mandi junub itu. Jadi mandi junub amanat dari Allah. Depan main-main. Iya. Jadi mandi junub itu ibadah. Ini kata tafsir Ibnu Arabi gitu. Kalau tafsir yang lain mungkin yang lain lagi. Ini kan saya ngutip tafsir dia nih. Mandi junub itu adalah amanat dari Allah. Allah kasih kita istri, ya enggak? Allah juga kasih kita air mani. Kita keluar kenapa harus mandi? Ya, ini amanat dari Allah. Kalau asal keluar itu lo mandi. Itu amanat. Namanya amanat ya. Nah, tapi kan kita zolim. Amanat itu kita sia-siakan. Kita mestinya mandi, kita nggak mandi karena kita nggak tahu atau apa. Karena nggak punya ilmu kita. Nah, makanya orang yang punya ilmu itu atau orang yang mau ngaji adalah orang yang mau menjalankan amanat. Coba percuma kan? Dia sholat, dia puasa, dia ibadah apa? Nggak tahu cara mandi junub, gimana? Pakai mau korban kan? Iya. Iya. Dia juga nggak tahu korban. Ya Allah, amin. Jadi tidak wajib mandi secara langsung walau hasolat bizina sekalipun hasil zina. Kan dia berzina nih.
Dia mah tetap wajib mandi, Beh. Cuma nggak tahu tukang zina wajib mandi apa kagak. Enteng dah bang dia. Ya, iya. Buru. Ya. Anggaran. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita belajar tentang yang membatalkan wudhu. Rabbana fa'alna bima tanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajar nggak?